Assalamualaikum sahabatku semua, selamat datang di channel kesayangan Ulin Kura Ceria. Konten kali ini kita akan berbagi bagaimana cara menghias tumpeng agar terlihat mewah. Walaupun dengan lauk seadanya, tapi tetap kelihatan istimewa dan menggugah selera. Lengkap dengan cara membuat tempat sambal dari labu kuning. Semoga bisa jadi inspirasi dan selamat menonton. Langkah pertama yang akan kita lakukan sebelum menghias tumpeng adalah menyiapkan dasaran tampah atau alas untuk tumpeng. Boleh menggunakan tampah, styrofoam, ataupun tampah kotak maupun bundar seperti ini ya. Gunakan daun pisang sebagai alas untuk tumpeng yang sudah dilipat segitiga seperti ini. Boleh ditumpuk, boleh hanya satu lipatan ya. Jika tumpeng ingin terlihat lebih tinggi, kita bisa menggunakan alat bantu seperti styrofoam seperti ini. Jadi kita potong, membundar, sesuaikan dengan tumpeng yang akan kita buat. Untuk tumpeng kali ini kita nggak naruh nasinya di tengah-tengah, jadi kita akan menaruhnya di pinggiran. Letakkan nasi yang udah kita cetak padat di atas tampah yang udah kita siapkan. Nah, kali ini untuk cetakannya kita cukup menggunakan cetakan kue ya, nggak menggunakan cetakan tumpeng. Untuk nasinya ada nasi putih dan nasi kuning. Setelah itu untuk nasi kuningnya bisa ditaruh di atasnya nasi putih. Rapikan agar terlihat menyatu sebelum menaruh tumpeng atau nasi kuning berikutnya. Untuk nasi kuning di atasnya tentunya lebih kecil dari nasi yang kedua. Letakkan kembali nasi kuning yang udah kita cetak padat agar terlihat lebih tinggi. Kemudian kita bisa rapikan agar terlihat menyatu. Tips agar nasinya tidak mudah hancur saat dicetak seperti ini, usahakan saat mencetaknya dalam keadaan panas. Selanjutnya, untuk kerucut tumpengnya kita taruh paling atas sendiri. Mahkota kerucut nasi tumpeng tentunya identik dengan daun pisang. Kemudian bisa kita kasih topi yang sederhana yang udah kita bentuk kerucut dari daun pisang. Langkah berikutnya kita akan menata lauk pauknya. Untuk lauk pauknya di sini udah ada perkedel kentang dan tadi untuk bihunnya, bihun goreng udah kita tata atau kita taruh di atas tampah ya. Selanjutnya untuk perkedel kentangnya bisa kita susun satu persatu agar terlihat rapi. Berikutnya ingkung. Untuk ingkungnya ini bisa dipotong-potong, bisa utuhan seperti ini. Dan di samping ingkung ada sate ayam. Agar lauk pauknya nampak kelihatan cantik, bisa kita gunakan selada sebagai pembatas lauk pauk. Susun seladanya, kemudian taruh lauk pauk di atasnya. Di sini udah ada orek tempe atau kering tempe, kemudian kita letakkan di atasnya. Jangan lupa setiap menaruh lauk pauk, usahakan langsung dirapikan supaya kita dapat mengira-ngira lauk berikutnya yang akan kita tata. Nah, untuk tempat wadah sambalnya ini dari labu kuning kita letakkan di pinggirnya ingkung. Tapi karena ini terlalu mau naruh makanan yang lainnya atau lauk lainnya ini kok ribet ya, jadi aku taruh di sebelahnya dulu, baru setelah itu kita naruh lauk pauk berikutnya. Di sini udah ada sambal goreng tempe, tahu, apa ya, pokoknya warna-warni, yang jelas ada hati sapinya. Kemudian di sini ada urap. Untuk urapnya ini ada kacang panjangnya, ada rembayungnya, ada taugenya. Untuk bumbunya usahain jangan dicampur, karena kalau dicampur nanti cepet basi. Oke, karena satenya masih morat-marit, kita bisa melanjutkan dan merapikannya. Kita rapikan
atau kita sematkan dengan daun pisang yang udah kita sobek kecil, kemudian kita bentuk menjadi seperti pita kayak gini, baru kita rekatkan dengan staples. Kemudian kita gunting bagian ujungnya agar terlihat rapi seperti pita. Nah, jika semua lauk udah tertata rapi, kita bisa menghias tumpengnya dengan hiasan bunga-bunga atau garnish yang udah kita siapkan. Untuk garnishnya kita membuat dari lobak putih, kemudian wortel, ketimun, dan untuk hijau-hijauannya itu dari daun peterseli ya. Selanjutnya di sini karena si pemesannya minta dikasih tulisan, jadi kita kasih tulisan menggunakan wortel dan juga lobak putih. Agar tulisannya lebih rapi saat ditaruh di atas tumpeng, kita bisa menggunakan alat bantu seperti tusuk lidi. Setelah itu baru bisa kita tancapkan di atas lauk pauk atau di atas nasi kuning juga boleh ya. Jadi kembali ke seleranya masing-masing. Jangan lupa untuk sambelnya bisa kita masukkan di dalam mangkok tempat sambal yang udah kita siapkan. Nah, ini dia hasil menghias tumpeng, sederhana tapi terlihat sangat mewah dan istimewa. Semoga suka dan dapat menginspirasi buat teman-teman yang sedang mengikuti perlombaan di bulan Agustus. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Thanks you for watching. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe-nya. Sampai bertemu di video selanjutnya insyaallah, dan wassalam.